Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Khususnya buat teman-teman yang datang dari luar negeri, baik itu yang bekerja di luar negeri atau yang baru pulang melancong dari luar negeri. Khususnya teman-teman yang beli HP dari luar negeri dan akan dibawa ke Indonesia dan akan digunakan di Indonesia, maka harus ada yang diperhatikan agar HP yang teman-teman bawa dari luar negeri bisa digunakan di Indonesia. Agar HP teman-teman yang dibawa dari luar negeri dapat digunakan di Indonesia, maka nomor IMEI HP teman-teman harus didaftarkan atau diregistrasi di Bea Cukai Indonesia. Bagaimana caranya? Kita ikuti setelah yang lewat berikut ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Yang harus diperhatikan adalah bahwa HP yang teman-teman bawa itu harus didaftarkan IMEI-nya ya. IMEI-nya harus didaftarkan agar tidak mengalami kendala saat tiba di Indonesia. Pertanyaannya, daftarnya di mana, bro? Teman-teman bisa mendaftarkan secara online. Jadi teman-teman bisa mendaftarkan secara online, mendaftarkan IMEI dari HP yang dibawa dari luar negeri itu secara online melalui aplikasi yang ada di HP teman-teman masing-masing, yaitu melalui aplikasi mobile Bea Cukai. Jadi melalui mobile Bea Cukai. Dan disarankan teman-teman mendaftarkan nomor IMEI tersebut sebelum keberangkatan menuju ke Indonesia. Jadi kalau teman-teman terbang dari Dubai ke Indonesia, disarankan teman-teman mendaftarkan terlebih dahulu ketika masih di Dubai. Pada saat setelah kita memiliki tiket penerbangan menuju ke Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara daftarinnya, Mas Bro? Nah, itu kan. Oke, teman-teman. Yang pertama-tama harus teman-teman lakukan adalah menginstal aplikasi mobile Bea Cukai di HP teman-teman. Silahkan masuk ke Play Store Android atau Application Store iPhone teman-teman. Nah, di situ teman-teman bisa install aplikasi Bea dan Cukai. Jadi teman-teman masuk ke Play Store, ketikkan mobile Bea dan Cukai. Nah, di situ nanti teman-teman akan ada aplikasi mobile Bea dan Cukai, dan silakan di-download saja, kemudian di-install di HP teman-teman. Bagi yang sudah mendownload aplikasi mobile Bea dan Cukai, silahkan langsung dibuka saja. Nah, silahkan langsung dibuka saja. Nanti di situ ada data-data yang teman-teman harus lengkapi. Yang pertama adalah data-data penerbangan. Nah, data-data penerbangan ini adalah yang pertama adalah nomor penerbangan. Nomor penerbangan ini adalah nomor penerbangan langsung yang menuju ke bandara di Indonesia. Jadi kalau teman-teman transit, contohnya penerbangan dari Dubai menuju Indonesia, tapi harus transit di Singapura dulu dan mungkin ganti pesawat di Singapura menuju ke Indonesia, maka nomor penerbangan yang teman-teman gunakan adalah nomor penerbangan yang dari Singapura menuju ke Indonesia atau dari Singapura menuju ke Jakarta. Jadi bukan yang dari Dubai ke Singapura, tapi dari Singapura yang menuju ke Jakarta. Itu yang pertama ya. Jadi yang diperhatikan adalah nomor penerbangan langsung atau nomor penerbangan langsung yang menuju ke bandara di Indonesia. Jadi kalau teman-teman penerbangannya menggunakan Emirat contohnya ya, Emirat itu di depannya diawali dengan EK nomor berapa gitu, contohnya EK 384, itulah kode penerbangan. Nah, kalau di Garuda contohnya GA 434 atau 738 dan sebagainya.
Itu contoh nomor penerbangan. Nah, yang kedua yang teman-teman harus isi adalah waktu kedatangan. Dalam hal ini adalah tanggal kedatangannya kapan. Jadi kalau penerbangan teman-teman dari Dubai mungkin malam hari sebelum jam 12.00, maka kemungkinan kedatangannya besoknya gitu kan. Kalau berangkatnya tanggal 6 jam berapa sore hari, mungkin tanggal 7 nyampe di Indonesia. Itu yang harus teman-teman harus isikan. Kemudian waktu kedatangan, waktu itu jam ya, jam berapa kedatangannya. Itu biasanya di boarding pass-nya ada teman-teman. Jadi bisa dilihat di boarding pass-nya. Kemudian yang harus dimasukkan adalah nomor identitas. Nah, karena kita datang dari luar negeri, pilihannya adalah pilih paspor ya. Kita pilih paspor, jangan pilih NIK atau KTP karena kita dari luar negeri. Kemudian masukkan nomor paspornya ya, teman-teman masukkan nomor paspornya, dan setelahnya kita masukkan nama lengkap. Nama lengkap ini sesuaikan saja ya. Nama lengkap ini sesuaikan saja dengan yang ada di paspor ya, teman-teman ya. Kemudian teman-teman harus milih kewarganegaraan. Karena teman-teman adalah warga negara Indonesia, maka pilih warga Indonesia, kecuali untuk turis ya. Untuk turis yang masuk ke Indonesia, maka disesuaikan saja sesuai kewarganegaraan masing-masing. Nah, setelahnya teman-teman diminta memasukkan NPWP bila punya ya, NPWP bila memiliki. Dan yang terakhir adalah email. Email tentunya ya email yang aktif yang teman-teman pakai setiap hari ya, email ya. Jadi email aktif yang teman-teman gunakan setiap hari. Tujuannya adalah nanti untuk konfirmasi data-data yang digunakan untuk proses registrasi email HP teman-teman. Nah, setelah teman-teman klik next, bila data-data yang awal tadi sudah selesai, biasanya setelah alamat email itu teman-teman diminta klik next. Setelah teman-teman klik next, maka nanti di situ ada formulir yang harus teman-teman lengkapi, yaitu formulir barang yang teman-teman bawa. Contohnya yang kita akan bawa adalah HP ya. Jadi teman-teman datanya dilengkapi, brandnya apa, mereknya apa, contohnya Samsung gitu ya, atau merek apa, silahkan diisi saja. Tipenya apa ya, Samsung tipe apa, kemudian RAM-nya berapa, terus kapasitasnya berapa, warnanya apa, nomor emailnya berapa. Nah, nomor email ini ada di kardus teman-teman. Email 1, email 2 itu ada di kardus. Begitu juga teman-teman bisa lihat di handphone teman-teman. Itu biasanya di setting ya, di pengaturan. Itu nanti situ tentang ponsel. Di situ teman-teman bisa ngelihat nomor HP, nama HP-nya itu apa, mereknya apa, terus RAM-nya berapa, kapasitasnya berapa, penyimpanannya gitu kan, modelnya apa, status emailnya juga ada, email 1, email 2-nya di situ ada lengkap. Nah, nanti teman-teman tinggal masukkan saja ya, sehingga nanti data-datanya bisa teman-teman lengkapi. Dan di situ juga ditanya teman-teman, harganya berapa gitu kan, teman-teman isi aja dengan harga sesungguhnya. Setelah data-datanya teman-teman masukkan, data-data barang tadi teman-teman masukkan, mereknya, RAM-nya, kapasitasnya, emailnya nomor berapa, harganya berapa. Nah, nanti teman-teman langsung simpan ya. Teman-teman klik simpan saja. Nah, begitu teman-teman klik simpan, maka tampilannya adalah akan menampilkan daftar barang seperti pada layar ya. Nanti daftar barangnya apa, merek barangnya, emailnya berapa, harganya berapa, di situ akan tertulis di situ ya. Data barang nomor 2, kan ada tiga bagian. Bagian pertama, bagian 2, dan bagian ketiga. Nah, setelah bagian kedua sudah ditampilkan, maka teman-teman klik next saja. Teman-teman klik next. Nah, setelah teman-teman klik next, maka data registrasi barang itu akan muncul. Nomor paspor kita berapa, namanya siapa, warganegaraannya mana, NPWP-nya berapa, penerbangan nomor berapa, terus waktu kedatangannya kapan, jam berapa, ada semua. Begitu juga dengan barangnya itu email 1-nya berapa, email 2-nya berapa. Nah, setelah selesai teman-teman nanti klik complete saja. Teman-teman klik complete ya. Maka nanti setelah teman-teman klik complete, maka akan dikeluarkan QR code atau barcode.
barcode yang menyatakan bahwa data-data yang kita daftarkan tadi sudah terekam datanya di aplikasi mobile Bea Cukai. Nah, data-data ini teman-teman, nanti data-data ini, nah setelah teman-teman lengkapi dan klik next, maka akan muncul barcode atau QR code ya. Dan data-data QR code tadi atau kode registrasi tadi nanti teman-teman tunjukkan ke petugas Bea Cukai di Indonesia untuk menyelesaikan proses registrasi. Nah, pastikan teman-teman telah menyimpan halaman ini dengan klik tanda panah kecil yang ada di bawah barcode. Nah, dan setelah diklik maka halaman akan tersimpan. Maka halaman tadi yang teman-teman isi tadi sudah tersimpan. Karena data yang tersimpan tadi ada di galeri HP, maka izinkan aplikasi mobile Bea Cukai mengakses galeri HP teman-teman. Selanjutnya, karena saat ini sudah tidak ada kewajiban lagi untuk karantina, maka setelah tiba di bandara kedatangan, teman-teman bisa langsung tunjukkan barcode atau QR code tadi ke petugas Bea Cukai yang ada di bandara kedatangan. Nah, bila tidak ngantri teman-teman, biasanya itu prosesnya cuma 5 menit saja sudah selesai. Nah, kalau di Indonesia, khususnya di Jakarta itu di Terminal 3 teman-teman, kedatangan dari luar negeri. Di situ ada Bea Cukai, teman-teman bisa tunjukkan di sana. Dan setelah diregister atau diaktifasi oleh petugas Bea Cukai, maka email teman-teman udah aktif di Indonesia. Proses selanjutnya teman-teman tinggal beli SIM card Indonesia, dan nanti biasanya oleh petugas counter itu SIM card Indonesia juga udah langsung diregistrasi menggunakan data teman-teman. Kalau SIM card biasanya nanti petugas counter itu menanyakan nomor KK kita atau KK dan HP kita ya, nomor KK dan KTP kita untuk registrasi SIM card Indonesia agar bisa digunakan pada HP yang baru saja teman-teman registrasi nomor emailnya. Nah, itu teman-teman proses registrasi email di mobile Bea dan Cukai. Begitu juga dengan proses registrasi SIM card baru teman-teman, sehingga nomor HP yang teman-teman bawa dari luar negeri itu dapat digunakan di Indonesia tanpa ada kendala. Itu saja teman-teman, sharing bagaimana registrasi email HP yang dibawa dari luar negeri. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa BPJS-nya. Apa itu BPJS? Bayar pakai jempol dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.